YouTube, selamat datang di channel Motomobi News. Oke, ini news keberapa? Ke-8 ya? Ke-8, luar biasa. Bertahan sampai 8 tanpa sponsor. Ya, kalau mau sponsor silakan langsung kontak yang ada di description di bawah. Nggak tahu ada nggak nih description di bawah. Langsung aja kontak Acit. Berita pertama di Motomobi News. Ada Vespa GTS yang baru, sebenarnya baru facelift saja ya. Jadi di Eropa baru saja disempurnakan Vespa GTS dalam hal teknis dan sedikit perubahan dalam tampilannya. Varian GTS menjadi 4 di Eropa tapi. GTS biasa yang klasik dan elegan dan GTS Super yang bergaya kontemporer. GTS Super Sport berpenampilan sporty dan juga GTS Super Tech yang muktahir katanya. Ini Super Tech pasti pakai layar itu tuh. Padahal nanti lama-lama pasti murahan layar dibanding Jarum loh. Iya kan? Bahkan mungkin sekarang udah murahan layar dibanding Jarum produksinya. Mesinnya tetap single cylinder, masih jomblo. Kapasitasnya ada. Kapasitasnya ada 2 pilihan mesin, 125 cc dan 300 cc. 150 gimana? 150 iya. Kenapa hilang 150? Oh, di Indonesia masih ada 150 cc, tenang aja ya. Jadi di sana 125 yang cc rendahnya. Kasihan kan? Ya, apa bedanya dengan GTS yang lama? Ada di fitur. Sekarang keluarga GTS dibekali dengan keyless start. Canggih amat. Pakai remote dan bisa buka jok juga pakai remote itu. Jadi tidak perlu kunci biru itu yang biasa atau coklat. Kayak zaman dulu tuh macam-macam tuh kunci. Ya, zaman sekarang punya coklat doang yang Vespa. Coklat apa biru? Oh iya, biru doang. Biru doang. Spionnya menjadi lancip bukan bulat. Velgnya diganti jadi mirip dengan punya Primavera. Instrumen clusternya juga baru yang GTS dan selain varian itu sudah full digital. Ya kan tadi udah bilangin pasti lebih murah sebenarnya. Perubahan teknis yang paling penting ada di starter. Sekarang tidak ada bunyinya, starternya macam Honda Vario. Ya itu saja, namanya juga facelift tapi itu kalau starternya itu mulai nggak ada bunyinya, berarti udah berbau-bau agak-agak mild hybrid. Nantinya mungkin. Berita selanjutnya, Kawasaki EV. Mulai dipajang. Akhirnya Kawasaki mulai bikin EV. Tapi ini nggak tahu dijual apa nggak ya? Belum dijual? Sayang sekali. Baca aja dulu. Ya udah baca. Di zoom ya, zoom. Nggak kelihatan. Kawasaki mulai memperlihatkan motor EV-nya akhirnya. Motor ini kelihatan di event Intermot beberapa waktu yang lalu. Bentuknya seperti Kawasaki Z alias naked, telanjang, bugil. Jadi traveling gitu. Enggak, jangan traveling dasar, laki-laki. Semua di sini laki-laki soalnya, nggak ada wanita. Headlampnya seperti ini, frame-nya tubular, hingga area swing arm-nya mirip dengan Z Series. Namun, dalam ukuran yang lebih compact, lebih mirip Z125 atau Z125. Kami punya Z125. Ini jadi Z125 dilistrikin nih jangan-jangan nih. Bikin aja langsung duluan lah. Makanya coba lihat lagi gambarnya. Enggak, ini gede kok ini. Kecil. Hah? Kecil ya? Kayaknya bannya Z125 bannya digedein jangan-jangan. Iya, mungkin. Ya bisa jadi frame-nya frame Z125. Tapi tenang aja, ini masih prototype. Katanya akan ada versi produksinya. Tapi kalau ukuran prototipenya kecil begini, berarti nanti dijual kecil juga. Motor ini memakai penggerak motor listrik berdaya setara 125 cc. Baterainya dapat di-charge menggunakan fast charger DC CHAdeMO. Wah, bisa kenceng tapi CHAdeMO ya. Dan yang menarik lagi, penggerak itu dihubungkan oleh rantai ke roda belakang, tidak pakai belt seperti motor listrik biasa. Jadi ini seperti kayak motor ini ya, biasa. Internal combustion ya, pakai rantai aja. Berita selanjutnya, dirt bike gila. Wait a minute. Beneran namanya gila ini? Bukan namanya, itu judulnya ya. Kalau suka dengan motor trail, ini mungkin bisa Anda pertimbangkan. Kalau nanti masuk ke Indonesia ya, Stark Fark namanya. Aneh banget sih namanya. Begitu nama motornya, aneh sekali. Ditenagai oleh listrik ya, EV. Produsennya namanya Stark Future. Stark Fark menjadi sebuah dirt bike ramah lingkungan tanpa asap, knalpot dan suara yang dihasilkan pun lebih senyap. Iyalah listrik. Tentunya semakin cocok digunakan di area perkotaan dan perhutanan yang saat ini mulai menerapkan pembatasan kebisingan suara dan emisi gas buang. Jadi di hutan pun emisi itu dibatasi ya. Rangkanya dibuat dari bahan aluminium, aerograde dan magnesium. Ya.
Ya, ini udah start kenapa nggak pakai vibranium coba? Iya kan? Iya, bener. Sekalian minta dari Wakanda. Wakanda forever. Ya, beratnya itu hanya 110 kg setara dengan motor KTM 450. Motor listriknya bisa mencapai putaran 14.200 RPM dan punya tenaga maksimum 60 kW. Kilowatt horsepower lupa. 80-an. Nah, nih. Mulai cepet. Hah? Ah, bisa juga. Contekannya licin. Bisa. Enggak ada contekan. Belum kebaca yang itu. 80-an. Pakai an. Iya. Ya. Jadi rasio bobot per tenaganya di angka 9 horsepower per kilogram. Kan lumayan oke. Torsi maksimalnya sangat brutal sekali. 938 Nm. Ini pasti salah. Coba dikonversi. Ini bisa dikonversi loh. 9 Nm ke RPM jadi horsepower. Nanti nongol tuh. Ini bisa pindahin rumah loh. 938 Nm di motor coba. Iya kan? Tapi gini ya, ada juga yang nakalan mungkin torsinya segitu itu di roda. Begitu pakai reducing gear, torsinya pasti akan menggede. Nggak mungkin, aneh sekali angkanya. Kecepatan maksimumnya diklaim bisa mencapai 115 km per jam. Baterai yang dipakai adalah 6 kWh yang diusung cukup untuk menempuh perjalanan sejauh 100 km atau perjalanan selama 6 jam. Nah, ini hitung-hitungan lagi nih. 100 km, ya, dia bilang perjalanan 6 jam, ya kan? Jadi per jam berapa? 100 bagi 6 berapa? 16,6 ya, berarti kalau jalan 16,6 km per jam. Ya, nyampe 6 jam. Oke, berita selanjutnya. Honda CB750 Hornet akhirnya ditampilkan. Setelah lama memberikan informasi setengah-setengah, Honda akhirnya memperkenalkan Hornet. Nama Hornet sebenarnya bukan baru. Hornet itu kan itu yang beli kalengan itu? Honda Hornet asli lahirnya tahun 1998 dengan nama CB600F Hornet yang dipasarkan di Eropa. Motor ini cukup populer di sana karena kelincahannya, kemudian menghilang di tahun 2013. Beberapa hari yang lalu Hornet terbaru nongol dan bentuknya seperti ini. Nah, itu jadi kayak ini motor sport naked ya. 750 itu 2 silinder doang. Wajah baru dari CB750 ini terlihat maco. Lekuk tangkinya yang kekar dan buritan yang langsing nampak berpadu serasi dengan desain jok yang seksi. Ayo mikirin apa itu? Nggak mikirin apa-apa. Mikirin motor beneran deh. Mesinnya kini menggunakan parallel twin ya, jadi nggak single, udah twin sekarang. Punya pasangan. Kapasitasnya 755 cc. Mesin baru ini bertenaga 93 horsepower yang dicapai pada putaran mesin 9.500 RPM dan torsi maksimalnya 75 Nm yang diraih di putaran mesin 7.250. Hornet baru menggunakan suspensi Showa pada bagian depan dan belakang. Sistem pengeremannya dipercayakan pada rem buatan Nissin dengan ukuran cakram 296 mm di depan dengan kalipernya 4 piston dan belakangnya 240 mm. Terdapat 3 pilihan mode berkendara, sport, standar, dan rain. Plus mode berkendara custom dengan settingan parameter yang bisa diatur secara mandiri sesuai karakter berkendara Anda. Berita intinya pada hari ini, Toyota Vios yang baru akhirnya meluncur. Generasi baru Vios. Dan ini adalah Vios yang baru sekali, sangat baru sekali. Bukan facelift. Kita tinggal tunggu saja limonya. Udah curiga. Apa saja yang baru pada Vios yang ini ya? Pertama bentuknya baru sekali. Grill depannya besar seperti Camry dan bentuk atapnya melandai seperti mobil fastback. Kenapa namanya fastback? Oh, fastback itu pantat kencang. Ya, fastback itu jadi pilar C-nya itu agak lebih tebal, bagasinya lebih kecil, mirip seperti mobil Civic. Honda Civic juga begitu ya. Dan ini kami dengar memakai platform DNGA. Enggak. DNGA. Berarti ini pakai platformnya Daihatsu. Tentu interiornya juga baru, layar multimedia di tengah dashboard, dan ada instrumen cluster juga dengan format digital. Ini ukurannya 7 inch.
Rem parkirnya model jari. Ya. Dan tentu kalau ada rem tangan jari pasti ada auto hold-nya. Kalau enggak, percuma ngapain pakai rem tangan jari ya kan? Mesinnya pakai 2 NRVE sama seperti di Avanza, Veloz, dan Xenia. Transmisinya ada 5-speed manual dan CVT. Nah, ini Vios ada 3 varian. E, yang paling murah, G, dan G. TSS ya, Toyota Safety Sense ya. Jadi yang E hanya dapat manual, nggak ada matic-nya atau CVT-nya. Kalau yang G hanya ada CVT aja, nggak ada manualnya. Untuk E yang paling murah 314.900.000, sudah di atas 300 juta. Kemudian G CVT 355.200.000 dan yang pakai Toyota Safety Sense itu 368.400.000 rupiah. Udah mau nyampe 400 ini Vios. TSS-nya itu atau TES atau Toyota Safety Sense itu jadi TSS itu dapat Adaptive Cruise Control, Pre-Collision System itu tolak bala, Lane Departure Prevention, Auto High Beam dan Pedal Misoperation Control. Jadi kalau misalnya salah pencet, ya dia nggak mau ngegas. Kalau depannya ada objek, kita tunggu limonya. Sudah pasti manual. Udah pasti manual, kosongan, diengkol gitu. Kita lihat keluar apa enggak. Kayaknya sih keluar lah ya, masa enggak ya? Tergantung ada demandnya apa enggak. Oke, itu saja news hari ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Wesmobi. Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Cek juga website kami di motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.